Akhirnya melunak, minta netizen berhenti fitnah Paula Verhoeven. Baim Bong dihujat balik. Woi, kamu yang keluar-keluar duluan. Terus hal ini tuh malah bikin netizen jadi kayak, ih si Baim jadi nggak tahu malu ya, udah ngebongkar keburukan istrinya yang selingkuh, terus juga udah ngegugat istrinya di pengadilan gitu. Sekarang malah ngajak rujuk lagi gitu, dan berharap keutuhan rumah tangganya baik-baik aja. Pokoknya minta doa yang terbaik buat rumah tangganya gitu. Si Baim ngebongkar kebusukannya Paula, terus ngegugat itu untuk bikin efek jerah ke Paula supaya nggak ngelakuin hal itu lagi gitu. Tapi dalam hatinya mungkin dia masih sayang, nggak mau kehilangan kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Terus ada juga memang yang kayak pamor aja gitu loh, bikin gimmick huru hara supaya dia naik lagi di sosmed atau di media karena dia lagi redup gitu kan, supaya makin banyak wawancara ini dan segala macam, jadi heboh lagi gitu kan, naik lagi lah tuh dia gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi hal ini tuh malah bikin netizen jadi kayak, mungkin kasusnya si Baim sama si Paula itu cuma rekayasa ya, cuma gimmick supaya tetap tenar, tetap naik di sosmed atau di media kayak gitu. Jadi menurut saya, kalau hanya menuduh dan tidak ada bukti apapun, itu bukan namanya perselingkuhan dalam status hukum. Oke, dalam psikologi juga seperti itu. Apabila tidak melihat perselingkuhan secara langsung, itu tidak ada proses hukumnya. Gitu loh guys ya. Mungkin kalau secara psikologis ngelihat WA dengan mungkin mesra atau apa gitu ya dengan siapapun itu ketahuan oleh suami kita, atau sebaliknya kita merasa sakit hati dan merasa diselingkuhi lah gitu ya, bahwa hatinya sudah berpaling kepada seseorang yang lain gitu loh guys. Jadi kalau menurut saya, jangan sekali-kali Anda percaya dengan segala sesuatu omongan-omongan yang menyudutkan pihak perempuan. Oke? Karena tidak semuanya kesalahan orang yang berselingkuh itu ada di pihak perempuan, ya. Jadi harus introspeksi diri, kenapa istri saya berselingkuh? Seperti itu. Oke? Salam Lita Gading. Maka harapan saya tidak usah menceritakan ini ke siapapun, tidak usah mengumbar berita ini sehingga menimbulkan fitnah jika itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan jika memang ini harus membuat kalian berpisah, maka berpisahlah dengan senyap. Saya melihat bahwa Paula pasti akan lebih banyak mengalahnya karena dia mempertaruhkan hubungannya dengan anak-anaknya. Tapi Baim di sini terlihat lebih emosional. Seharusnya anak-anak ini tetap ikut kepada Paula karena mereka belum pada tahap usia yang bisa dipisahkan dari darah daging, yaitu ibunya. Dan saya pikir ini perlu orang tengah yang bisa memediasi, bukan hanya dari pihak pengadilan saja. Dan ini juga saya sarankan untuk kalian semua yang memiliki masalah yang serupa, untuk mengajak seseorang yang kalian berdua sama-sama anggap bijaksana untuk bisa menengahi apa yang terjadi. Dan saya melihat bahwa sepertinya jika ini dibiarkan terus akan berlanjut, sesuatu yang seharusnya tidak disampaikan, sebuah rahasia yang harusnya disimpan, ini akan terpaksa terbongkar dan akan membuat semuanya semakin rumit lagi. Lakukan ini demi kedua anak mereka, Kenzo dan Keanu. Dan semoga Kenzo dan Keanu saat mereka dewasa, mereka tidak harus melihat salah satu di antara kedua orang tuanya menuduhkan satu hal yang padahal mungkin saja sampai saat ini itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Bagaimana menurut Baim Bong meminta publik untuk tidak memberikan komentar-komentar buruk kepada Paula Verhoeven setelah menuding sang istri berkhianat dengan sahabat prianya. Bapak dua anak itu mengaku masih memikirkan kondisi mental Paula Verhoeven meskipun rumah tangga mereka kini di ujung tanduk. Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baim Bong berharap urusan perceraiannya ini dapat diselesaikan di pengadilan tanpa ada campur tangan dari publik yang bisa memperkeruh suasana. Jadi sebenarnya biar kita menyelesaikan masalah ini dari pihak kita. Persidangan secara tenang ya, jangan ada yang saling ini, kata Baim Bong saat ditemui usai persidangan beberapa waktu lalu. Apalagi kalau kata-kata yang gak benar buat Paula, kasihan juga ya, sambungnya. Meskipun saat ini keduanya sudah tidak berada di atap yang sama, Baim Bong mengaku masih berkomunikasi baik dengan Paula Verhoeven. Malahan, Baim Bong membantah tudingan-tudingan tentang membatasi anak bertemu dengan sang ibunda. Hubungan Paula, saya dengan anak-anak itu baik-baik saja, tegas Baim Bong. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak pernah melarang ataupun membatasi Paula Verhoeven untuk bertemu dengan Keanu dan Kenzo. Kapanpun siapapun mau bertemu boleh, imbuh Baim Bong.
Sayangnya pernyataan dari pria berusia 43 tahun itu seperti menjadi bumerang. Ia malah mendapatkan komentar-komentar bernada kritik karena dianggap terlebih dahulu menyebarkan isu tentang perselingkuhan sang istri. Bukannya dia duluan yang jelek-jelekan istrinya. Mbak Im, mending lo diam deh. Contoh tuh Gading Martin, kata akun Toye. Mencari simpati biar dapat hak asuh kedua anaknya, tapi caranya gak simpatik. Beber akun netizen. Di perasaan netizen gak pernah fitnah Mbak Paula deh. Malah banyak yang mensupport dan bersimpati. Lu kali yang buka aib bini lu sendiri, hobi kok ngeprank orang. Imbuh akun lainnya. Model Paula Verhoeven mengungkapkan curahan hatinya di tengah kasus perceraian dengan Baim Wong. Perceraian Baim dan Paula masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di tengah gugatan, pihak Paula diwakili kuasa hukumnya berharap agar Baim bisa memberikan kebebasan kepada kliennya bertemu anak-anak. Pun dalam unggahan story Instagram pribadinya, @paulaverhoeven, Paula menuliskan doa dan harapannya tersebut. Membagikan video bersama putra keduanya, model asal Semarang, Jawa Tengah itu ingin bisa tidur bareng anak-anaknya lagi. Allahumma barik, insya Allah kita bisa bobok bareng lagi ya sayang, tulisnya. Doa mama selalu buat kalian, I love you so much. Lanjutnya. Lalu pada story Instagram Paula yang lain, ia membagikan momen saat bertemu dokter sekaligus Ustazah Aisyah Dahlan. Paula berterima kasih telah menasihati dan pesan-pesan dari Aisyah Dahlan untuknya. Tak lupa, Paula menyelipkan harapannya untuk menjadi ibu yang bahagia untuk mendidik anak-anaknya. Ibu sehat selalu ya, terima kasih untuk ilmunya. Insya Allah aku bisa menjadi ibu bahagia dan bisa dengan penuh kasih sayang mendidik dan menyayangi anak-anak aku, tuturnya. Sebelumnya, pihak Baim dan Paula sempat terlihat bersih tegang saat sidang cerai beberapa waktu lalu. Paula dan Baim bersikeras memperebutkan hak asuh anak keduanya. Saat agenda sidang digelar, Alfon Kurnia Palma, kuasa hukum Paula, sempat bersih tegang dengan pengacara Baim Fahmi Bahmid. Dikutip dari YouTube Indosiar, Selasa, Alfon Kurnia Palma menegaskan hal itu ia lakukan semata-mata demi membela hak kliennya. Saya nggak bersih tegang ya, begitulah caranya seorang lawyer mempertahankan hak dari sang prinsipal, kata Alfon Kurnia Palma. Secara tersirat, Alfon Kurnia Palma menyatakan keberatannya saat putra kliennya berada bersama Baim Wong. Hal itu ia katakan sebab anak-anak Paula Verhoeven itu masih membutuhkan kasih sayang penuh dari ayah maupun ibunya. Sebenarnya begini, ini kan belum putus kan? Karena belum putus kenapa ada di satu pihak? Karena anak itu membutuhkan treatment masing-masing dari seorang ayah dan dari seorang ibu. Tukasnya.